Kenapa Jumirsa? Karena maksudnya itu Jumadi dan pemirsa. Dengan jumlah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Malam ini kembali lagi kita bincang-bincang dengan Pak Agus. Ini yang kedua kalinya Pak Agus ya. Kita bincang-bincang, saya kira banyak hal yang perlu kita korek dari beliau. Kenapa? Karena beliau ini boleh dikata pelaku masa lalu, tapi memang harus kita banyak belajar sama beliau. Karena kalau saya tidak salah ingat, beliau itu zaman Orde Baru dulu sudah berperang. Benar Pak Agus ya? Ini luar biasa. Nah, yang menarik yang ingin kita kaji, Jumirsa rahimakumullah, bahwa ada perbedaan yang kelihatannya perlu kita mencari tahu. Di zaman Orde Baru itu beliau pernah jadi camat, dan kita melihat pada waktu itu, kalau misalkan di Selatan, saya Sulawesi Selatan, yang kita lihat itu bahkan sampai gelarnya itu naik. Itu biasanya disebut kalau Pak Camat itu Pak Agus Petecama. Sebegitu luar biasanya itu artinya kalau Ofulama luar biasa. Jadi saya kira ini sangat penting untuk kita ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Agus nih memang ada perbedaan kan secara signifikan perbandingan sistem dulu dengan sekarang ini dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah kecamatan atau wilayah waktu itu ya. Bahkan kadang-kadang disebut penguasa wilayah seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sekarang. Kalau kita bicara tentang pemerintahan pada tingkat kecamatan, ya kita fokus di kecamatan, Ustaz ya. Memang kalau kita amati produk-produk pemangku jabatan pada tingkat kecamatan di zaman Orde Baru, yang pasca reformasi sampai hari ini, kelihatannya memang ada sesuatu yang hilang, khususnya dalam kaitannya dalam proses rekrutmen seorang kepala pemerintahan, camat pemerintahan, yang mana seorang camat adalah mata dan telinganya bupati atau wali kota di wilayah tingkat kecamatan, memimpin dalam pemerintahan pada tingkat kecamatan, membawa beberapa desa atau kelurahan. Itulah camat. Nah, di mana masalahnya? Pak Ustaz, kita lihat di zaman Orde Baru itu, kita lihat seorang camat itu tidak ada anggaran di kecamatan, Pak. Tapi pasti kita melihat bagaimana seorang camat mampu mewujudkan pembangunan tanpa dana di koloni. Apa maknanya itu? Karena camat pada saat itu punya kemampuan memfasilitasi pembangunan dan pemerintahan di kecamatan. Karena kualitasnya. Kenapa? Dari sisi proses rekrutmen menjadi camat di Orde Baru ada dua syarat mutlak, Pak. Saja. Seperti itu. Itu rekrut. Yang pertama, kalau dia bukan alumni STPDN, tanda petik dia alumni sarjana hukum misalnya, sarjana pemerintahan, sarjana ekonomi, ada syarat minimal penyedia secam, dan untuk menduduki jabatan camat sekurang-kurangnya wajib ikuti SUSPIM, Sekolah Pimpinan Nasional di Jawa. Kalau saya dulu, kata saya di Bandung. Waktunya berapa? 6 bulan minimal. Sekolah pimpinan, Pak. Itu menjadi sebenarnya yang diharapkan menjadi bakal calon camat pada saat itu. Yang kedua, bahwa dari proses rekrutmen juga untuk ikut pendidikan SUSPIM tidak gampang, Pak. Ini ya, persaingan ketat. Kenapa yang seleksi kita itu sama dengan seleksinya menjadi akabri? Luar biasa ya. Tes kesebangtaan, tes akademik, tes kesehatan, tes psikologi, persis dengan akabri, Pak. Kalau dulu kita tes dari Kodam, bayangkan saya dulu tes lebih 1.000 orang, kita dulu saya
13 orang Pak, dari seluruh bidang kabupaten kota. Jadi Pak Agus ingin mau mengatakan bahwa zaman dulu itu lebih ketat dan lebih bagus lah ya dibanding daripada sekarang karena mengandalkan kualitas. Memang ada perbedaan karena kita bicara tentang camat. Camat itu Pak Sas, kalau kita bicara kinerja seorang camat, sebenarnya tidak mengenal waktu. Tidak mengenal waktu siang dan malam seorang camat di wilayah. Nah, kalau kita bicara kerja, kalau dibawa ke kantor maksimal hanya 20% waktu itu di meja Pak, meja kerja. Selebihnya di lapangan. Karena camat ini selaku kepala pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sosial masyarakat, seluruh fungsi-fungsi yang melekat di SKPD, di dinas seluruh dinas melekat sama camat Pak. Makanya kalau seorang camat itu memang berkualitas, merasa benar-benar jadikan jabatan camat sebagai pembelajaran untuk menaikkan status menjadi seorang kepala dinas terus kemudian di dinas manapun latar belakang pendidikan apapun dia miliki dan didorong menjadi kepala dinas apapun dia pasti bisa. Kenapa? Kalau di kecamatan itu bicara tentang pertanian, tentang kesehatan, tentang pendidikan, seluruh aspek pemerintahan dan pembangunan ada melekat di kecamatan. Itulah camat. Jadi kalau ada camat itu, perbedaannya sekarang, mohon maaf, bukan saya rendahkan. Sekarang saya lihat proses rekrutmen. Contoh, mohon maaf, ya sekali saya mohon maaf. Bayangin kita menjadi seorang camat itu bagaimana dididik, disekolahkan dulu, bagaimana melakukan menyelenggarakan pemerintahan itu, menjadi fasilitator mediator pembangunan di desa, memperselesaikan permasalahan. Jangan lupa seorang camat kadang bahkan menjadi hakim Pak di jabatan. Yang mana itu? Ketika terjadi sengketa tanah, bagaimana seorang camat mampu memediasi, memperselesaikan ketika ada sengketa permasalahan pertanahan antara warga dalam satu desa dan kepala desa atau lurah yang diselesaikan bawa ke camat. Di sini camat berfungsi menjadi hakim yudikatif luar biasa. Nah, saya lagi-lagi menjadi seorang hakim untuk meyakinkan para pihak harus punya wawasan bagaimana dulu memberikan pencerahan dari sisi ekonomi, memberikan pencerahan kepada mereka tentang bagaimana dalam kaitannya dengan waktu, kerugian-kerugian yang ditimbulkan tiap bersengketa sampai tingkat pengadilan, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Mana lagi rusak hablum minannasnya. Kalau ini kita pencerahan salah akan dapat. Di kecamatan kan tidak ada. Kalau misalkan di tingkat desa itu ada namanya BPD sekarang. Kalau dulu, kalau saya tidak salah ingat ada namanya LKMD, LMD. Nah, berarti camat ini fungsinya juga bisa legislatif ya? Semua fungsi-fungsi yang melekat yang dibagi habis itu terletak di kecamatan. Luar biasa. Jadi memang camat itu bukan kali-kali Pak. Tidak bisa pasang orang. Nah, makanya ke depan ini khusus untuk kita di Kolaka Utara kalau menurut saya salah satu yang perlu dievaluasi dan penyegaran penyegaran Bapak Bupati yang baru ini yang perlu mendapatkan masukan evaluasi kembali itu. Perlu ada penyegaran. Kalau Pak Bupati berhasil harus dibantu oleh aparat pada tingkat camat sebagai garda terdepan. Mungkin ada pelatihan sama camat, pendidikan camat. Artinya minimal camat itu bisa jadi eksekutif, memang eksekutif ya. Lalu kemudian fungsi legislatif, karena dia juga bisa suatu saat juga bisa seperti itu tuh bahwa menyelesaikan perkara-perkara. Bisa saja misalnya kepala daerah ini daripada kepegawaian daerah misalnya ada program pendidikan pelatihan kepemimpinan. Ya secara kolektif untuk seluruh camatnya misalnya ambilkan narasumber dari luar 1 minggu di Kolaka Utara dan kasih pendidikan itu karena mereka tidak punya basic sebelumnya langsung melaksanakan tugas misalnya contoh bagaimana mungkin bisa memulai pekerjaan dengan baik kalau Pak Ustaz ini tadinya Bapak hanya bagaimana menjadi seorang kepala SD seorang guru kepala SD yang memang sudah dididik sejak masuk sekolah SPG kemarin bagaimana mengajar, tiba-tiba diangkat jadi camat. Pasti Bapak kan kalang kabut. Wah, saya mulai dari mana nanti?
Tapi kalau misalkan SDM yang bersangkutan memang bisa di mana-mana bisa. Bagaimanapun juga SDM, bagaimana SDM kalau sudah dipatok sedemikian rupa belajar tiap pagi di depan siswa yang mengajari anak baru usia sekian menghadapi tiba-tiba berbagai tipe masyarakat, karakter masyarakat begitu bermacam-macam, kita diperhadapkan tidak pernah ada pendidikan atau pelatihan untuk itu, Pak. Tidak ada pembelajaran lebih awal. Ya. Nah, apa yang diharapkan oleh seorang camat? Ya. Seorang camat salah satu fungsi kita harapkan bagaimana memberikan pencerahan, menimbulkan sebuah gagasan. Gagasan dituangkan dalam bentuk narasi. Nah, medianya di mana? Coba. Bagaimana mengajak masyarakat turut serta dalam sebuah ide dalam pembangunan sebuah gagasan. Bagaimana meyakinkan itu? Nah, tidak bisa kita kumpul masyarakat ini setiap saat. Ya, berarti tentunya di masjid. Seorang camat juga perlu belajar ilmu teritorial ya. Tentu, ini Wajib. Jadi seorang camat begitu kita diangkat jadi camat dan satu wilayah kecamatan, jangan bapak langsung duduk di meja. Jangan. Pertama dulu pelajari wilayah pemerintahan saya berapa desa, saya pimpin. Maka sekurang-kurangnya kalau 10 desa, maka 10 hari kerja pertama minimal kunjungi 10 desa. Apa tujuannya? Untuk silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, untuk memahami sumber daya alam yang tersedia seperti apa. Sehingga dalam mengambil keputusan ke depan untuk buat program ada sumber daya, saya harus punya ada gagasan. Ini kalau saya program ini menjadi misalnya, ini cocok jadi desa wisata. Lahirnya sebuah gagasan itu untuk mewujudkan dalam narasi, kemudian dieksekusi bagaimana mendorong, bagaimana mengajak masyarakat sehingga masyarakat terpanggil untuk ambil peran di dalamnya untuk mewujudkan program itu. Tapi narasinya bagaimana? Ya, di mana kumpul masyarakatnya? Ambil yang gampang. Usahakan hadir di masjid pada hari Jumat. Di situ mempatkan waktu berpencerahan warganya. Ini camat, Pak. Ya. Ini seorang camat. Ya, begini Pak Agus. Pak Agus kan tentu sebagai camat, pimpinan wilayah pada waktu itu ya, penguasa wilayah. Tentu kan di bawahnya itu ada berapa desa? Ya, desa. Nah ini kan kalau kita bagaimana perbandingannya ini? Kalau di desa kan ada dulu ada namanya LMD, ada LKMD. Sekarang BPD. Menurut Pak Agus itu melihat itu ada perbedaan yang sangat signifikan yang dulu atau kurang lebih sama perannya? Kalau dari sisi peran camat tetap, peran camat tetap sama. Memang kalau desa ada namanya kedua LMD sama. Di tengah sekarang menjadi Badan Perwakilan Desa yang diharapkan Badan Perwakilan Desa ini membuat aturan-aturan desa untuk dilaksanakan oleh kepala desa. Tapi lagi-lagi juga tidak. Gimana ya? Saya tidak bisa membahasakan seperti apa. Kita perhati melihat ini, terus masih belum seperti yang diharapkan, Pak. Dulu kan kalau kita belajar, Pak Agus ya, kalau kita belajar dulu kan itu dipimpin oleh satu RT dan 4 RT dipimpin oleh 1 RK dan 4 RK 1 desa. Yang saya masih ingat itu waktu kita belajar dulu. Kalau sekarang bagaimana perhitungannya itu untuk syarat 1 desa? Ada memang syarat pembentukan desa kan di situ ada syarat pembentukan RW, tapi syarat formal tadi itu kadang dikesampingkan karena demi kepentingan strategis. Misalnya ada satu di sana daerah dari desa ini ternyata ada satu kelompok di atas masyarakat bertani, tapi mungkin ada situ 50-30 warga di sana. Dalam rangka untuk menggunakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan sosial, butuh saya di situ satu dusun. Kebijakan sama dengan pemekaran kabupaten, Pak. Sebenarnya dari aspek jumlah kependudukan mungkin masih kurang, tapi ada kebijakan. Ada kebijakan tertentu sepanjang itu tujuannya untuk kepentingan publik. Tanpa menyalahi undang-undang. Tapi namanya kebijakan perbuatan hukum yang tidak melawan hukum istilahnya. Pemirsa, ini kita sama-sama Pak Agus ini ternyata kita seolah-olah diajak kembali ke masa lalu. Bahwa sebenarnya kalau dulu itu memang kita masih merasakan itu dulu tuh Pak Agus sama kepala desa kita takut tuh. Karena nggak tahu apakah karena wibawanya atau memang zaman itu menuntut kita harus begitu tuh. Boleh saya ceritakan? Ya, boleh. Bukan takut sebenarnya Pak Desa.
Memang wibawa camat pada saat itu depan kepala desa luar biasa karena kualitas camat memang Pak meyakinkan. Ya kan? Kualitas camat memang meyakinkan. Sekarang tak balik-balik. Tak balik-balik keadaan sekarang. Ya. Begitu ya. Ya. Kemudian bayangkan kita dulu. Kita bisa melakukan semua kepentingan seluruh urusan tanpa ada dana di kecamatan, Pak. Tidak ada dana kita keluar di kecamatan. Sekarang sudah ada dana. Nah, sekarang sedikit ada bergeser. Sekarang camat sekarang ini saya amati, saya cermati, seakan-akan sisa dia memposisikan dirinya sebagai kepala SKPD sama dengan dinas. Ya urusnya itu dah kapan jalan mengenai dana-dana yang ada di kantor itu dana APBD. Seharusnya justru ada dana yang sudah diserahkan oleh pemerintah menambah dia punya kinerja. Gitu. Ada satu mungkin ini yang perlu saya tanyakan ini sama Pak Agus. Tadi sempat menyebut bahwa camat itu termasuk fungsi legislatif. Fungsinya seperti legislatif lah. Padahal camat kan tidak membuat tidak ada produk hukum. Satu. Yang kedua, fungsi budgeting juga enggak. Terus di mana di situ itu anunya? Saya katakan tadi camat itu salah satu aspeknya menjadi fungsi fasilitator, mediator. Fasilitator Contoh, ya. saya ini camat. Dia menjadi wakil rakyat. Saya ini camat. Camat. Ya. Tapi bagaimana mewujudkan saya punya gagasan ini? Tapi bukan saya ngambil itu keputusan, tapi saya fasilitasi. Saya undanglah seluruh masyarakat atau masyarakat yang saya harapkan dapat memberikan dukungan moral untuk mewujudkan itu. Kan jadi pada saat itu Anda merasa seperti layaknya seorang anggota dewan. Saya sebagai anggota dewan. Tapi bagaimana sebenarnya mengeluarkan konsep itu mendapat dukungan dari anggota dewan yang lain untuk mesahkan contoh. Saya ada program dari pendekatan sosial keagamaan. Saya ingin membangun masjid. Ya, masjid ini butuh anggaran saya sampai 200 juta. Ya, 200 juta. Bukan sedikit. Tapi bagaimana saya memulainya? Tentu saya menjadi fasilitator. Siapa yang harus undang? Undang saya punya kepala desa, Pak Lurah, harus tokoh-tokoh agama yang bisa sebentar memberikan masukan. Saya punya gagasan. Kita punya kampung ini masa ke masjidnya gini doang. Bagaimana saya meyakinkan mereka sebuah gagasan dengan narasi yang begitu bagus, mereka berikan support. Lahirlah sebuah keputusan. Oh sebenarnya begini Pak, kita jadikan saja. Selesai update. Enak itu orang maksudnya. Bukan maunya saya. Jadi saya sahkan karena mereka putuskan dari awal. Jadi seperti itu. Pemirsa rahimakumullah, saya kira bincang-bincang kita ini pada malam ini, walaupun memang kita, tapi ini saya sendiri ini kembali kayak kita belajar kembali ini. Cuma walaupun mungkin memang zamannya berbeda, tetapi kan setidaknya kalau menurut beliau ini ya yang namanya kualitas tuh kita pertama ya sebelum kuantitas ya. Jadi luar biasa. Saya kira contoh ada satu Pak khusus untuk di wilayah kita kalau utara ini. Ada satu selalu membuat saya harus berbilang bagaimana ya. Sekarang ini kan seharusnya menjadi seorang pemimpin itu bagaimana membaca potensi sumber daya tersedia. Lalu lahir sebuah gagasan. Contoh, di Kolaka Utara ini ada beberapa daerah desa yang punya potensi alam, baik desa pesisir maupun desa pegunungan, yang punya potensi ditingkatkan menjadi desa wisata. Tahu nggak kalau kita tetapkan sebuah desa menjadi desa wisata, sumber dananya tidak mengharap hanya ada deh. Tapi lain-lain saya katakan harus ada kecerdasan membuat program. Kalau sebuah desa kita ajukan disahkan menjadi desa wisata, kemudian kita mampu membuat program berkesinambungan berkelanjutan, menjadi provinsi sebuah desa, kita kasih. Ini bisa kita dapatkan anggaran dalam pembinaan
dari Dinas Pariwisata Provinsi. Bisa di Kementerian Desa. Banyak sebenarnya Mas Pak. Artinya dengan program yang kita bikin, teropong dari pusat ke provinsi mendorong ke bawah, maka turunlah itu anggaran. Apa artinya? Kalau ada bidana desanya, turun lagi dari pembinaan dari Dinas Pariwisata Provinsi, dari Kementerian Desa. Apakah tidak sejahtera masyarakat desa? Karena banyaknya anggaran yang masuk. Artinya perannya camat di sini untuk kesejahteraan desa. Iya. Nah, ini kan peran camat sebenarnya menjadi fasilitator, menjadi inspirator, memotivasi para kepala desanya. Gitu. Karena kan gini, kalau kita bicara tadi tentang regulasi ya, di camat itu kita tidak mengenal adanya peraturan. Ya. Tidak ada. Kalau di desa itu kan ada namanya BUMDes. Betul. Ya mungkin kalau di kabupaten itu namanya BUMD. Ya untuk saat ini. Nah, apa perannya camat untuk contoh? Seorang camat itu dalam katanya dengan BUMDes ya. Kan tidak bersentuhan langsung dia. Tidak. Tapi dia bisa seorang camat bagaimana menjadi kecapatannya itu BUMDesnya itu lebih fungsional, berproduktif dan bermanfaat secara lebih luas kepada masyarakat. Nah, kalau begitu bagaimana caranya menciptakan BUMDes yang lebih besar? Bisa menjadi mediator, menjadi fasilitator, menjadi inisiator, menghadirkan seluruh kepala desa bersama ketua-ketua BUMDes. Bagaimana kalau kita ciptakan satu unit usaha dan kita bentuk namanya BUMDes bersama. Jadi seluruh ketua-ketua BUMDes seluruh desa itu menjadi pemegang saham. Contoh. Camat ini melihat ada satu sumber daya alam, katakanlah sumber mata air yang cocok untuk menjadi air mineral. Yang itu, ini kan kebutuhan dasar ini Pak. Tidak ada matinya di usaha. Wah, butuh anggaran ini sekian, 1,5 miliar ini. Kita bikin usaha industri air mineral atas nama BUMDes. Tapi kalau satu desa tidak cukup, dananya 50 juta. Kita bentuk bersama, setiap BUMDes punya saham 50 juta satu BUMDes. Kita bikin proposalnya ini anggarannya. Kita kelola satu ini mata air dari atas ini. Sebenarnya ciri khas desa. Di sini mendapatkan kesadaran menciptakan lapangan kerja. Tapi kan di ini Pak Gus kan di daerah kan sudah ada yang menangani itu, dinas yang terkait DPMD ya. Betul. Jangan lupa camat saja, BPMD itu saja bantu secara teknis, pembinaan. Tapi garda terdepan ini camat itu juga adalah garis komando terdekat di wilayah kerjanya. Bisa camat juga berkoordinasi dengan BPMD dan kepala desanya, sehingga secara komprehensif duduk bersama mendapat ini namanya fungsi mediator, fasilitator, memediasi. Kan begitu? Bisa tidak ada di setiap kepala desa misalnya koordinasi dengan BPMD. Kan begitu? Pak Kadis, saya lihat ada desa di sana punya kompetensi. Camat yang melakukan itu untuk komunikasi dengan BPMD. Komunikasikan. Kemudian undang semua stakeholder yang terkait. Ada ide ini, namanya gagasan. Jadi camat itu, seorang camat harus kaya dengan gagasan, Pak. Kalau punya gagasan, kemudian bagaimana membuat narasi. Dan dengan narasi itu bagaimana dilahirkan dalam bentuk karya. Dia begitu. Nah, ini saya kira Pak Agus kan pelaku. Jadi kalau sekarang ini mungkin bersifat masukan. Sekarang nih kan Pak Agus pernah jadi camat di era Orde Baru. Ada mungkin buah-buah gagasannya Pak Agus yang masih bisa sekarang ini bisa dilihat. Untuk Kolaka Utara kan di mana Pak Agus? Ada satu gagasan kalau pergi lihat. Mudah-mudahan satu-satunya kalau kita dulu saya kelola dulu desa-desa saya. Silakan pergi periksa di Lamasi di Bajo sana. Bajo. Mau lihat lagi karya kita ya di sana itu dalam tempo 6 bulan. Dengan mendorong sebuah gagasan, melibatkan seluruh stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat dan kepala desa. Saya bangun masjid rayanya Bajo itu pada tempo 6 bulan selesai. Dengan menara, lekat dengan menara. Dan pelakunya itu pelaku sejarah saksi sampai ini karena beliau yang gambarkan menaranya.
Pak Mudassir itu yang gambar menaranya Pak. Saya panggil khusus. Begitu saya punya gagasan mau bangun ini, menara masjid seperti ini, saya cari siapa yang bisa arsitekturnya yang bisa. Waktu itu belum kerja Pak Mudassir, belum. Saya panggil dia, ada waktu tanya datang dia ke jabatan. Saya bilang saya bikin menara, tolong buat saya. Masih bisa. Jadi cara karya seumur hidup itu sampai hari ini. Luar biasa. Sejak itu dana murni dana masyarakat. Luar biasa. 6 bulan Pak selesai. Iya. Jadi saya kira menarik bincang-bincang kita ini, Pak Agus. Saya itu sebetulnya yang ingin kita tahu, bahwa Pak Agus tentu di masa lalu karena sekarang melihat meneropong kinerja camat ya. Lalu makanya setelah kita tanya Pak Agus, ternyata ada buah tangannya yang bisa disaksikan sekarang ini. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, saya kira bincang-bincang kita bersama dengan Pak Agus. Beliau ini ya memang pernah jadi pelaku, waktu sekarang pemerhati lagi, seorang aktivis. Saya kira memang wajar kalau beliau itu memberikan masukan-masukan kepada yang terkait, saya kira. Sebab apa yang pernah beliau lakukan itu mungkin beliau berharap, sangat ingin mungkin kalau bisa dibuat di kekinian. Saya kira demikianlah jumpa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Pak Agus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.